Di sebuah kerajaan yang tersembunyi di dalam rimbunya hutan kuno, hiduplah seorang gadis bernama Lian Hua. Ia dikenal sebagai gadis penjaga hutan, seorang yang mampu berbicara dengan hewan dan memahami bisikan pepohonan. Lian Hua tinggal di sebuah pondok kecil di bawah pohon tua yang berakar kuat. Dan setiap pagi ia berjalan menyusuri hutan untuk memastikan semua makhluk hidup dalam keadaan baik. Suatu hari, ketika matahari baru saja menyemburkan sinarnya yang keemasan, Lian Hua menemukan seekor anak rusa yang terluka di dekat sungai kecil. Dengan hati penuh kasih, ia berlutut dan mengusap kepala rusa itu dengan lembut. "Jangan takut, aku akan membantumu," bisiknya. Ia lalu merawat luka rusa itu dengan ramuan arbel yang ia buat dari tumbuhan sekitar. Hari demi hari berlalu, dan anak rusa itu semakin sembuh. Ia mulai mengikuti Lian Hua kemanapun ia pergi, bahkan menemani gadis itu duduk di bawah cahaya rembulan setiap malam. Namun, suatu sore yang tenang, seekor elang emas terbang rendah dan mendarat di atas batu besar dekat mereka. Mata elang itu bersinar penuh kebijaksanaan. "Lian Hua, kau memiliki hati yang suci. Namun, kau tak hanya gadis biasa," kata elang dengan suara dalam. "Kau adalah pewaris dari kerajaan langit, seorang putri yang telah lama hilang." Lian Hua terkejut mendengar perkataan itu. Ia tidak pernah tahu asal-usulnya, hanya bahwa ia ditemukan oleh seorang biksu tua di pinggir hutan sejak bayi. Elang emas itu kemudian menjelaskan bahwa Lian Hua adalah putri dari seorang raja yang telah lama mencari dirinya. Sang raja yang dipenuhi kesedihan sejak kehilangan putrinya, kini menunggu kedatangannya. Dilema besar muncul di hati Lian Hua. Ia mencintai hutannya, hewan-hewan yang selalu menemaninya, dan ketenangan yang ia rasakan di sini. Namun, ia juga merasa panggilan darahnya, tanggung jawabnya terhadap kerajaan yang telah lama ia tinggalkan. Pada akhirnya, dengan berat hati, Lian Hua memutuskan untuk kembali ke istana. Namun, ia membawa serta kebijaksanaan hutan bersamanya. Dengan ajarannya, kerajaan mulai berubah menjadi lebih harmonis dengan alam, dan rakyat pun belajar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk lainnya. Namun, meskipun ia telah menjadi putri yang dihormati, setiap sore saat matahari tenggelam, Lian Hua tetap kembali ke hutan, menyusuri jalan setapak yang dulu selalu ia lalui. Di sana, ia bertemu kembali dengan teman-temannya anak rusa, elang emas, dan seluruh makhluk hutan yang telah menjadi bagian dari jiwanya. Sebab, meskipun ia sekarang menjadi seorang putri, hatinya tetap milik hutan yang penuh keajaiban. Di sebuah bukit yang hijau, dengan hamparan bunga dandelion yang bermekaran, hiduplah seorang gadis bernama Aurelia. Rambut merahnya tergerai lembut tertiup angin, dan matanya sejernih langit biru di atasnya. Ia adalah anak dari seorang pemahat kayu yang tinggal di desa kecil di kaki bukit. Sejak kecil, Aurelia memiliki kebiasaan berlari ke puncak bukit untuk meniup biji-biji dandelion ke langit, seolah mengirimkan harapan dan doa kepada angin. Suatu hari, saat ia sedang meniup dandelion, ia melihat seorang pemuda duduk di bawah pohon besar, menatap lembut ke arah lembah. Pemuda itu bernama Lysander, seorang musafir yang sedang mencari makna dalam hidupnya. Ia telah mengunjungi banyak tempat, namun hatinya selalu terasa kosong. Ketika Aurelia mendekatinya, mereka pun mulai berbincang. Aurelia bercerita tentang mimpinya untuk melihat dunia di luar bukit dan desanya. Sementara Lysander menceritakan perjalanannya yang panjang. Hari-hari berlalu, dan setiap sore mereka bertemu di bukit itu, berbagi cerita, tawa, dan harapan. Suatu hari, Lysander berkata, "Aku harus melanjutkan perjalanan, tapi aku ingin kau ikut denganku." Aurelia menatapnya, hatinya bergetar. Ia ingin pergi, tapi ia juga mencintai desanya. Malam itu, Aurelia duduk di depan rumahnya, menatap bintang-bintang. Angin membawa bisikan dandelion yang ia tiup selama ini, mengingatkannya pada impian dan kebebasannya. Keesokan harinya, ia berdiri di bukit dengan Lysander, menatap cakrawala yang luas. "Aku akan pergi bersamamu," katanya akhirnya. Dengan langkah penuh harapan, mereka berjalan bersama, meninggalkan jejak di padang dandelion, melukis jejak bersama dalam perjalanan baru mereka. Di bawah pohon ginkgo yang menjulang tinggi,
Dedaunan kuning keemasan berjatuhan seperti hujan lembut musim gugur. Langit sore bercampur oranye dan merah muda, menciptakan suasana hangat yang mengundang nostalgia. Senja menggenggam erat syal merahnya, mencoba melawan dinginnya angin musim gugur yang berhembus pelan. Di hadapannya berdiri seseorang yang dulu begitu akrab, seseorang yang pernah menjadi bagian dari hari-harinya Bima. Dengan mantel coklat panjang dan sorot mata yang teduh, pria itu tersenyum kecil, seolah menahan sesuatu di dalam hatinya. Sudah lama sekali, ya. Senja membuka percakapan dengan suara pelan, hampir berbisik. Bima mengangguk, pandangannya tetap pada gadis itu. Iya, sudah bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini. Dulu, tempat ini adalah saksi bisu kebersamaan mereka. Saat musim gugur datang, mereka selalu duduk di bangku kayu di bawah pohon itu, berbincang tentang mimpi-mimpi dan masa depan. Namun, waktu memisahkan mereka. Senja pergi ke kota lain untuk mengejar impiannya. Sementara Bima tetap di sini, menunggu dalam diam. Aku selalu berharap bisa kembali ke sini suatu hari nanti, ucap Senja dengan senyum tipis. Dan entah kenapa, aku merasa kamu akan ada di sini. Bima menatapnya dalam, lalu menarik napas panjang. Aku memang tidak pernah pergi. Tempat ini terlalu berharga untuk ditinggalkan. Kenangan kita terlalu indah untuk dilupakan. Angin kembali berhembus, membawa guguran daun yang menari di antara mereka. Sejenak, keheningan melingkupi keduanya, namun tidak terasa canggung. Justru, ada kenyamanan yang sulit dijelaskan. Masih suka menatap bintang? Tanya Bima tiba-tiba. Senja tersenyum, mengangkat kepalanya ke langit yang mulai meredup. Selalu, karena bintang adalah pengingat bahwa meskipun kita berjauhan, kita masih berada di bawah langit yang sama. Bima mengulurkan tangannya, dan tanpa ragu, Senja meraihnya. Jemari mereka saling bertaut seperti dulu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menatap bintang bersama malam ini? Tawar Bima. Senja tidak menjawab, hanya tersenyum lebar, mengisyaratkan bahwa hatinya telah menemukan jalannya kembali. Dan di bawah pohon ginkgo yang sama, kisah mereka yang sempat terhenti kini kembali dilanjutkan. Seperti daun yang jatuh, lalu tumbuh kembali di musim yang baru. Di tepi bukit yang hijau, tempat bunga liar menari diterpa angin. Seorang gadis bernama Leora berdiri di depan kanvasnya. Angin laut membelai rambut coklat panjangnya yang dihiasi topi jerami. Sementara burung cemar berterbangan di langit biru. Leora adalah pelukis yang mencintai laut dan langit. Setiap pagi, ia membawa peralatannya ke bukit ini untuk mengabadikan keindahan alam dalam goresan warna. Namun, hari ini berbeda. Hari ini, ia ingin menangkap sesuatu yang tak kasat mata. Melodi angin laut yang berbisik di telinganya. Saat kuasnya menyentuh kanvas, ia teringat cerita neneknya tentang legenda angin laut. Konon, angin ini membawa pesan dari dunia lain, suara dari mereka yang telah pergi namun tak ingin dilupakan. Leora memejamkan mata, merasakan hembusan angin, dan membiarkan tangannya bergerak mengikuti irama yang hanya bisa ia dengar. Seiring berjalannya waktu, lukisannya mulai terbentuk, sebuah lanskap yang tidak hanya menangkap keindahan visual, tetapi juga perasaan damai yang mengalir di hatinya. Warna biru langit berpadu dengan putihnya ombak. Hijau padang rumput membingkai kenangan yang tak tergantikan. Saat ia hampir selesai, sebuah bulu camar jatuh tepat di tengah lukisannya. Leora tersenyum, menganggapnya sebagai tanda bahwa angin laut telah menerima pesan yang ia kirim melalui seni. Dengan hati penuh kebahagiaan, ia menatap cakrawala dan berbisik, "Terima kasih telah selalu bersamaku." Leora tahu, esok hari ia akan kembali ke bukit ini. Bukan hanya untuk melukis, tetapi juga untuk terus mendengarkan kisah-kisah angin yang tak pernah berhenti berbisik. Di bawah langit senja yang membentang luas, dihiasi semburat jingga dan biru yang berkilaan, Arel dan Naira berdiri di antara hamparan bunga mawar yang bermekaran. Angin sepoi-sepoi membawa harum semerbak bunga, seolah menyampaikan pesan cinta dari alam semesta. Naira menggenggam tangan Arel dengan erat. Matanya berbinar saat menatap langit yang dipenuhi bintang jatuh. "Kita seperti bintang-bintang itu, Arel," ucapnya lirih, "berkelip bersama dalam keabadian."
Arel tersenyum, menarik Naira ke dalam dekapannya. Dan aku akan selalu jati langit yang menopangmu, memberi tempat untukmu bersinar. Kata-katanya mengalun lembut di telinga Naira, membuat pipinya merona. Malam itu, mereka berdua hanya diam, menikmati momen yang terasa begitu magis. Setiap helai bunga yang bergoyang seakan menari merayakan kebahagiaan mereka. Dunia terasa begitu indah, dan bagi mereka, selamanya hanya berarti bersama. Di antara mawar yang bermekaran, di bawah langit penuh harapan, cinta mereka bersemi. Seperti melukis jejak bersama dalam kisah yang tak akan pernah pudar. Sepotong senja di pinggir laut, Lana duduk di tepi balkon, membiarkan angin laut memainkan helaian rambut panjangnya. Gaun putihnya berkibar pelan, mengikuti irama angin sore yang membelai lembut kulitnya. Matahari mulai condong ke barat, menyisakan kilau keemasan di atas permukaan laut yang berkilaan. Ia menatap ke kejauhan, menikmati hamparan biru yang seolah tak berujung. Di tempat ini, waktu berjalan lambat, tak ada kebisingan kota, hanya desir ombak yang datang dan pergi, seperti bisikan kenangan yang selalu singgah di hatinya. Sebuah sepeda tua dengan keranjang berisi bunga mawar terparkir di dekatnya, seakan menunggu seseorang. Lana tersenyum kecil. "Andai kau di sini," bisiknya pelan. Ia tahu, seseorang di kejauhan juga mungkin sedang memikirkan hal yang sama. Dan di bawah langit yang sama, mereka masih terhubung oleh rindu yang tak pernah pudar. Melodi di balkon sebelah. Senja turun perlahan, membiaskan cahaya keemasan yang menyelinap di antara dedaunan hijau yang merambat di dinding apartemen. Di sebuah balkon kecil, seorang gadis dalam gaun biru menyandarkan lengannya di pagar. Matanya berbinar memperhatikan sosok di balkon sebelah. Seorang pemuda dengan kemeja longgar duduk di kursi, memetik gitar dengan jemarinya yang lincah. Melodi lembut mengalun, memenuhi udara dengan kehangatan yang tak terucap. Ia tidak menoleh, tapi ia tahu ada sepasang mata yang diam-diam mengamatinya. "Main lagu apa kali ini?" tanya gadis itu, suaranya pelan namun penuh rasa ingin tahu. Pemuda itu tersenyum tipis, akhirnya menoleh. "Sebuah lagu yang kuharap bisa membuat seseorang tersenyum." Gadis itu tertawa kecil, "Sepertinya berhasil," katanya sambil menyandarkan dagunya di tangan, menikmati setiap nada yang mengisi jarak di antara mereka. Di balkon kecil itu, tak perlu banyak kata. Musik dan tatapan sudah cukup untuk melukis jejak di hati masing-masing. Sepeda, angin, dan kita. Angin musim semi berembus lembut, membawa aroma bunga sakura yang berguguran perlahan. Di sepanjang jalan setapak yang mengelilingi kolam jernih, seorang pemuda mengayuh sepedanya dengan tenang. Di belakangnya, seorang gadis duduk di boncengan, jemarinya menggenggam ujung kemeja putihnya. "Kamu yakin gak akan menjatuhkanku?" tanya gadis itu dengan nada bercanda. Pemuda itu terkekeh kecil. "Kalau kamu jatuh, aku juga bakal jatuh." "Jeti, tenang aja." Gadis itu tersenyum, kemudian memejamkan mata sebentar, menikmati kesejukan angin yang menerpa wajahnya. Kalau begini rasanya seperti mimpi, tenang, ringan, dan bahagia. Pemuda itu memperlambat laju sepedanya, menoleh sedikit. "Kalau begitu, jangan bangun. Biar aku yang terus mengayuh, membawamu kemanapun kamu mau." Gadis itu membuka mata, menatapnya dengan binar yang tak bisa disembunyikan. "Janji, janji." Di antara tiupan angin dan kelopak sakura yang menari, dua hati diam-diam berjanji untuk terus melukis jejak bersama. Di bawah rindang kenangan, dedaunan hijau berayun pelan, membiarkan sinar matahari menerobos lembut melalui celah-celahnya. Angin sepoi-sepoi membawa aroma musim semi yang segar, menyelimuti taman kecil itu dengan kedamaian. Di salah satu bangku kayu berwarna merah bata, seorang gadis duduk bersandar. Matanya menatap lurus pada seorang pemuda yang berdiri di hadapannya. Senyum tipis terukir di wajahnya, sementara ujung jemarinya sibuk menggulung helaian rambut panjangnya. "Kamu lama sekali," ucap gadis itu akhirnya. Suaranya lembut seperti bisikan angin. Pemuda itu, yang bersandar dengan tangan di saku jaket putihnya, menunduk sedikit, memperhatikan ekspresi gadis di hadapannya. "Aku tidak ingin datang terlalu cepat. Aku ingin memastikan bahwa kali ini, aku benar-benar sudah siap untuk bertemu denganmu." Gadis itu tertawa kecil. "Siap untuk apa?"
Pemuda itu menarik napas dalam, menatap gadis itu dengan mata yang menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Siap untuk mengatakan bahwa aku menyesal. Gadis itu terdiam. Jemarinya berhenti menggulung rambut. Pandangannya beralih ke hamparan dedaunan di tanah. Suasana di antara mereka menjadi hening. Hanya suara burung-burung kecil yang bernyanyi di kejauhan. Apa kamu pikir maaf bisa menghapus semuanya? Tanya gadis itu pelan. Pemuda itu tersenyum miris. Aku tahu tidak bisa, tapi setidaknya, aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Angin kembali berembus, membawa dedaunan yang berguguran ke udara, seolah menari di antara mereka. Gadis itu akhirnya menatapnya kembali. Matanya menyimpan begitu banyak emosi marah, kecewa, rindu, dan mungkin secuil harapan. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Pemuda itu mengangguk, seolah sudah menduga jawaban itu. Aku akan menunggu. Kali ini, aku tidak akan pergi tanpa berpamitan. Gadis itu tersenyum kecil, mengangguk pelan. Baiklah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidak lagi berdiri di antara kenangan yang menggantung tanpa kejelasan. Bunga di Taman Kenangan, di sudut kota kecil yang tenang. Ada sebuah kafe kecil yang dipenuhi tanaman hijau dan bunga-bunga bermekaran. Aroma kopi dan roti panggang menyatu dengan wangi lavender yang tertiup angin, menciptakan suasana yang damai. Di balik meja kasir, seorang gadis dengan celemek hijau zaitun berdiri. Matanya menatap pemuda di depannya. Pemuda itu meletakkan sekotak kecil di atas meja, senyum lembut menghiasi wajahnya. Aku menemukan ini di toko antik tadi pagi, katanya. Suaranya hangat seperti mentari pagi. Kupikir, kamu akan menyukainya. Gadis itu melirik kotak itu dengan penasaran, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya ada liontin kecil berbentuk bunga, dengan ukiran halus yang tampak seperti buatan tangan. Mata gadis itu sedikit membulat. Kamu ingat? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Pemuda itu mengangguk, sedikit canggung. Tentu, kau pernah bilang, kalau suatu hari ingin memiliki liontin berbentuk bunga yang melambangkan kebahagiaan. Gadis itu tersenyum kecil, mengusap permukaan liontin dengan jemarinya. Aku tidak menyangka kamu masih ingat. Pemuda itu mengangkat bahu. Beberapa kenangan memang tidak bisa dihapus begitu saja. Sejenak, hanya ada keheningan di antara mereka. Angin berembus pelan, membuat dedaunan di atas mereka bergoyang perlahan. Seekor kucing hitam di jendela kafe menatap mereka dengan mata malas, seolah mengerti ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar obrolan biasa. Gadis itu akhirnya mengangkat wajahnya, menatap pemuda itu dengan mata yang berbinar. Terima kasih, ucapnya tulus. Pemuda itu tersenyum, Jeti, apa aku boleh duduk di sini sebentar? Kupikir, secangkir kopi dan obrolan singkat mungkin menyenangkan. Gadis itu terkekeh, lalu mengangguk. Baiklah, tapi kau harus mencicipi kue buatan tanganku juga. Kalau begitu, aku beruntung. Dan di bawah cahaya mentari sore, dua hati yang pernah terpisah kini kembali menemukan jalannya di antara aroma kopi, bunga, dan kenangan yang tak pernah pudar. Di bawah langit musim semi yang cerah, bunga sakura bermekaran, menari bersama angin yang lembut. Jalan setapak dari batu yang tersusun rapi membawa seorang gadis bernama Aika ke tempat yang begitu indah ini. Gaun bermotif bunga yang ia kenakan melambai pelan saat langkah. Kakinya menyentuh tanah yang dipenuhi kelopak merah muda. Di sisi lain jalan, seorang pemuda dengan kamera tergantung di lehernya. Terlihat sibuk menangkap momen keindahan alam. Namanya Ryu, seorang fotografer yang mengagumi setiap detail keindahan dunia, terutama dalam senyum seseorang. Matanya menangkap sosok Aika yang berdiri di bawah pohon sakura terbesar. Angin berhembus pelan menerbangkan beberapa helai rambutnya. Dia tampak begitu alami, begitu cantik. Bolehkah aku mengambil fotomu? Ryu bertanya setelah mengumpulkan keberanian. Suaranya ramah, namun ada sedikit rasa gugup di dalamnya. Aika yang terkejut hanya bisa tersenyum malu. Aku? Ryu mengangguk. Ya, cahaya di sini sempurna. Dan kau terlihat sangat cocok dengan pemandangan ini. Aika menunduk sejenak, pipinya memerah. Baiklah, tapi jangan tertawakan aku jika posenya aneh. Ryu tertawa kecil. Aku janji. Mereka pun memulai sesi foto singkat itu.
Aika berdiri di antara bunga sakura yang gugur, sesekali menyentuh kelopaknya dengan lembut. Ryu memotret setiap gerakannya dengan hati-hati, memastikan setiap jepretan menangkap keindahan yang ada. Beberapa kali, Aika tak bisa menahan tawa saat angin membawa kelopak bunga tepat ke wajahnya, membuat Ryu tersenyum tanpa sadar. Saat sesi foto berakhir, Ryu menunjukkan hasilnya. Lihat, ini salah satu yang terbaik. Aika melihat layar kamera dengan penuh rasa ingin tahu. Matanya membesar saat melihat hasilnya. Ini luar biasa. Aku tak pernah menyangka diriku bisa terlihat seperti ini dalam foto. Itu karena kau memang indah, gumam Ryu tanpa sadar. Aika menoleh padanya. Wajahnya kembali memerah. Apa? Ryu tersadar dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Maksudku, ya, kau memiliki aura alami yang menawan. Aika tersenyum kecil. Terima kasih, Ryu. Aku senang bertemu denganmu hari ini. Aku juga, jawabnya. Jika kau tak keberatan, mungkin kita bisa bertemu lagi di sini lain waktu. Aika menatapnya sejenak, lalu mengangguk dengan senyum lembut. Aku akan datang jika sakura masih bermekaran. Dan di bawah pohon sakura yang bermekaran itu, awal dari sebuah kisah baru pun dimulai. Musim gugur yang tak terlupakan. Langkah-langkah lembut Xiaoyu menyusuri taman yang dipenuhi dedaunan merah dan oranye. Angin musim gugur berbisik pelan, menyapu helaian rambut panjangnya yang dikepang sederhana. Sore itu, langit tampak sendu, tetapi kehangatan suasana membuatnya tersenyum kecil. Di tepi sungai yang memantulkan cahaya keemasan, ia menunggu seseorang yang telah lama ia rindukan. Xiaoyu, panggil suara lembut di belakangnya. Xiaoyu menoleh dan mendapati Lian berdiri di sana, mengenakan kaos putih sederhana dengan lengan panjang yang sedikit tergulung. Senyumnya masih sama seperti dulu, hangat dan menenangkan. Lian berjalan mendekat, lalu tanpa berkata apa-apa, ia merapikan helaian rambut Xiaoyu yang terkep angin. Kamu datang, ucap Xiaoyu lirih. Tentu saja, aku janji padamu, kan? Jawab Lian seraya tersenyum. Mereka berdua berdiri dalam keheningan yang nyaman, menikmati pemandangan dedaunan yang berguguran perlahan. Xiaoyu menghela napas pelan, mengumpulkan keberanian untuk bertanya sesuatu yang selama ini ia simpan dalam hati. Lian, kenapa kamu pergi begitu saja waktu itu? Tanyanya akhirnya. Lian terdiam sejenak. Ia menatap Xiaoyu dengan sorot mata yang penuh penyesalan. Aku tidak punya pilihan. Aku harus pergi demi keluargaku. Tapi aku selalu ingin kembali kepadamu. Xiaoyu menggigit bibirnya, menahan gejolak perasaan yang berputar dalam dadanya. Aku menunggumu sangat lama. Aku pikir kamu tidak akan kembali. Lian menundukkan kepala, lalu menggenggam tangan Xiaoyu dengan lembut. Maafkan aku. Aku tahu aku sudah membuatmu menunggu dan mungkin juga membuatmu kecewa. Tapi aku di sini sekarang, dan aku tidak akan pergi lagi. Air mata menggenang di sudut mata Xiaoyu. Ia ingin marah, ingin mengungkapkan betapa sakitnya menunggu seseorang yang tak kunjung kembali. Namun, di saat yang sama, hatinya juga dipenuhi kebahagiaan karena Lian akhirnya kembali. Mereka duduk di bangku kayu yang menghadap ke sungai, berbincang tentang masa lalu, tentang kenangan yang mereka bagi, dan tentang impian yang sempat tertunda. Xiaoyu menyadari bahwa meskipun waktu telah berlalu, perasaannya pada Lian tetap sama. Aku tidak tahu apakah aku bisa langsung percaya padamu lagi, kata Xiaoyu jujur. Lian tersenyum tipis. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin berada di sisimu lagi, jika kau mengizinkan. Xiaoyu menatap dedaunan yang berjatuhan, membiarkan angin membawa pikirannya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Baiklah, tapi kali ini, jangan pergi lagi, ya. Lian tersenyum dan mengulurkan kelingkingnya. Janji. Xiaoyu tertawa kecil dan mengaitkan jari kelingkingnya dengan Lian. Musim gugur itu menjadi awal baru bagi mereka. Di bawah pohon maple yang menjadi saksi bisu kisah cinta yang menemukan jalannya kembali. Hujan dan cinta di bawah payung merah. Langit kelabu menyelimuti kota kecil itu. Rintik hujan jatuh perlahan, membasahi dedaunan dan jalanan yang basah. Di jembatan kecil yang menghadap sungai, seorang gadis berdiri dengan payung merahnya, melindungi dirinya dari hujan yang mulai deras.
Dia menggenggam sebuah bukit bunga kecil. Harum mawar dan lili berpadu dalam genggamannya. Di depannya, seorang pemuda berdiri dengan senyuman yang begitu hangat. Kemeja birunya sedikit basah karena ia tak membawa payung. Matanya menatap gadis itu penuh ketulusan. "Kenapa kamu tidak menunggu di tempat teduh?" tanya gadis itu, suaranya lembut namun terdengar khawatir. Pemuda itu tersenyum, mengulurkan tangannya untuk menyentuh kelopak bunga di buket yang dibawa gadis itu. "Aku lebih suka berdiri di sini, lebih dekat denganmu." Pipi gadis itu memerah, entah karena udara dingin atau karena kata-kata pemuda itu. Dia mengeratkan genggamannya pada gagang payungnya, mencoba menutupi rasa gugup yang menyelimutinya. "Ini untukmu," lanjut gadis itu, menyerahkan buket bunga yang sejak tadi ia pegang. Pemuda itu menerimanya dengan hati-hati, seolah itu adalah sesuatu yang paling berharga di dunia ini. "Terima kasih, aku akan merawatnya baik-baik," katanya sambil menatap mata gadis itu dalam-dalam. Hujan terus turun, tetapi mereka tak bergeming. Waktu terasa melambat saat mereka berdiri di sana, di bawah payung merah yang menjadi saksi bisu kebersamaan mereka. Bagi mereka, hujan bukanlah rintangan, melainkan melodi indah yang mengiringi awal kisah mereka. "Maukah kamu berjalan bersamaku?" tanya pemuda itu akhirnya, menawarkan tangannya. Gadis itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan, menyambut tangan pemuda itu dengan lembut. Mereka berjalan bersama, meninggalkan jembatan dengan senyum di wajah masing-masing. Payung merah itu tetap terbuka, melindungi mereka dari hujan, seperti cinta yang perlahan mulai tumbuh di antara keduanya. Di bawah langit yang mulai berwarna keemasan, seorang gadis melangkah perlahan di jalan setapak yang dihiasi bunga sakura yang bermekaran. Ia memegang payung kecil berwarna pastel, seolah ingin melindungi dirinya dari kelopak bunga yang turun bersama angin sore. Namanya adalah Ayaka, seorang seniman muda yang baru kembali ke kota kelahirannya. Setelah bertahun-tahun merantau, langkahnya terhenti di depan sebuah kafe kecil yang bernama Hanami Delight. Dulu, tempat ini adalah lokasi favoritnya untuk menghabiskan waktu dengan sketsa dan secangkir teh hijau hangat. Namun, setelah sekian lama, ia merasa ragu untuk masuk. Ia mendengar kabar bahwa pemilik lama telah pergi, dan kini kafe itu dikelola oleh seseorang yang baru. Dengan ragu-ragu, Ayaka mendorong pintu kaca kafe tersebut. Suara lonceng kecil menyambutnya, diikuti oleh aroma manis kue stroberi yang baru dipanggang. Seorang pria dengan apron berwarna coklat muda tersenyum ke arahnya. "Selamat datang di Hanami Delight. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya ramah. Ayaka tertegun sejenak. Pria itu tampak asing, namun ada sesuatu dalam caranya menyapa yang terasa familiar. Ia memesan secangkir teh hijau dan duduk di dekat jendela besar, membiarkan dirinya tenggelam dalam nostalgia. Ketika minumannya datang, ia melihat secari kertas kecil di samping cangkirnya. "Seni adalah jejak yang ditinggalkan hati," tertulis di sana, membuatnya terkejut. Ia mengangkat wajahnya dan menatap pria itu. "Kamu, Suta?" tanyanya dengan suara penuh keterkejutan. Pria itu tersenyum. "Lama tidak bertemu, Ayaka. Aku senang kamu kembali." Hatinya berdesir. Suta adalah teman masa kecilnya, seseorang yang dulu selalu menyemangatinya untuk mengejar mimpinya dalam seni. Dan kini, takdir mempertemukan mereka kembali di bawah langit yang dihiasi kelopak sakura yang berjatuhan. Di dalam kafe kecil itu, di antara harum teh hijau dan kehangatan nostalgia, kisah lama mulai terjalin kembali, seperti bunga sakura yang kembali bermekaran di musim semi. Senja di bawah sakura, langkah kecil Eri terdengar lembut di atas trotoar, menyusuri jalan yang dipenuhi bunga sakura yang bermekaran. Angin sepoi-sepoi membawa kelopak bunga jatuh perlahan, seolah menari di udara sebelum menyentuh tanah. Airi menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma khas musim semi yang selalu ia tunggu-tunggu. Di sudut jalan, terdapat sebuah kafe kecil bernama Hikari Tea House. Kafe itu tampak sederhana dengan jendela besar yang menampilkan suasana hangat di dalamnya. Airi tersenyum kecil. Kenangan tentang seseorang yang pernah ia temui di sana tiba-tiba muncul di benaknya. 2 tahun lalu, ia bertemu dengan Rio di kafe ini. Seorang pemuda dengan senyum menawan dan mata penuh ketulusan.
Mereka berbincang tentang hal-hal sederhana, tentang teh favorit mereka, tentang hujan yang turun tiba-tiba, dan tentang impian yang ingin mereka kejar. Airi masih mengingat dengan jelas bagaimana Rio dengan semangat berbicara tentang keinginannya membuka toko buku kecil suatu hari nanti. Hari ini, Airi kembali, bukan untuk bertemu Rio, melainkan untuk mengenang kebersamaan mereka. Ia melangkah masuk ke dalam kafe, duduk di sudut favorit mereka. Pelayan datang membawakan secangkir teh hijau, seperti yang biasa mereka pesan bersama. Saat hendak menyeruput tehnya, suara yang tak asing menyapanya. Airi, ia menoleh, dan di sana, berdiri seseorang yang selama ini hanya ada dalam ingatannya. Rio tersenyum, membawa setangkai sakura di tangannya. Hatinya berdesir, seakan waktu berhenti sesaat. Kukira kamu sudah lupa tempat ini, ujar Rio sambil duduk di depannya. Airi tersenyum tipis. Bagaimana aku bisa lupa? Kafe ini punya terlalu banyak kenangan. Rio menatapnya lama, lalu menghela napas lega. Aku kembali, Airi, dan aku masih ingin mewujudkan impian itu. Tapi kali ini, aku ingin kamu ada di sana. Bunga sakura di luar jendela beterbangan, seolah ikut merayakan pertemuan mereka kembali. Airi tahu, senja kali ini lebih indah dari sebelumnya. Jejak sakura di hati, di bawah langit musim semi yang cerah. Nara melangkah pelan di sepanjang jalan, setapak yang dipenuhi bunga sakura yang berguguran. Hembusan angin lembut membawa aroma manis dari kelopak yang jatuh, seolah-olah membisikkan cerita lama yang belum selesai. Matanya berbinar saat menatap pagoda kuning keemasan di kejauhan, menciptakan pemandangan yang begitu indah seperti lukisan. Nara datang ke tempat ini untuk mengenang seseorang, Kenji, seorang pemuda yang pernah mengisi hari-harinya dengan canda dan impian. 5 tahun lalu, mereka sering berjalan berdua di jalan setapak ini, berbagi cerita dan tawa di bawah naungan sakura. Namun, hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Kenji harus pergi ke luar negeri untuk mengejar impiannya. Sementara Nara tetap tinggal di kota kecil ini, menjaga warisan keluarganya. Saat langkahnya semakin dekat ke jembatan kayu yang membentang di atas sungai kecil, Nara merasakan jantungnya berdebar. Di sana, berdiri seseorang yang begitu familiar, Kenji. Dengan senyum lembutnya, dia berdiri menatap Nara, seakan waktu tidak pernah berlalu. Kau masih menyukai tempat ini? Tanya Kenji dengan suara yang penuh kenangan. Nara terdiam, perasaannya bercampur aduk antara kebahagiaan dan keharuan. Tentu saja, tempat ini selalu mengingatkanku padamu, jawabnya lirih. Kenji melangkah mendekat, menatapnya dalam-dalam. Aku kembali, Nara. Aku ingin melanjutkan kisah yang pernah tertunda. Air mata harum menggenang di mata Nara, di bawah langit yang dihiasi sakura berguguran. Mereka tahu bahwa takdir memberi mereka kesempatan kedua untuk melukis jejak bersama. Di bawah langit biru yang dihiasi taburan bunga sakura, seorang gadis bernama Arisa melangkah pelan di sepanjang jalan setapak. Udara musim semi yang sejuk membelai wajahnya. Sementara kelopak bunga berguguran dengan anggun di sekelilingnya. Ia menggenggam erat kamera kesayangannya, berusaha mengabadikan setiap momen indah yang tersaji di hadapannya. Langkahnya terhenti di bawah pohon sakura terbesar di taman itu. Ia mengangkat kameranya, mencari sudut terbaik untuk menangkap keindahan bunga yang bermekaran. Namun, saat ia akan menekan tombol, sebuah suara lembut menghentikannya. Kalau kau ingin mendapatkan hasil terbaik, cobalah dari sudut ini, ujar seorang pria yang berdiri tak jauh darinya. Arisa menoleh dan mendapati seorang pemuda dengan senyum hangat. Tangannya menunjuk ke arah cabang yang menjulur ke arah matahari. Arisa sedikit terkejut, namun ia mengikuti sarannya. Dan benar saja, hasilnya jauh lebih indah daripada yang ia bayangkan. Kau seorang fotografer? Tanya Arisa penasaran. Pemuda itu menggelang. Bukan, aku hanya suka melihat dunia dari sudut yang berbeda. Namaku Ren. Arisa tersenyum kecil. Aku Arisa. Senang bertemu denganmu. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang fotografi, perjalanan, dan mimpi masing-masing. Seiring waktu, percakapan mereka semakin mengalir, hingga Arisa menyadari bahwa ia merasa nyaman bersama Ren, seolah-olah mereka telah lama saling mengenal.
Saat matahari mulai condong ke barat, Arisa merasa enggan untuk pergi. Namun, ia tahu waktu mereka terbatas. Sebelum berpisah, Ren mengambil kameranya sendiri dan mengarahkan lensa ke arah Arisa yang tengah berdiri di bawah pohon sakura. Izinkan aku mengabadikan momen ini, supaya suatu saat nanti, jika kita bertemu lagi, kita bisa mengenangnya bersama, kata Ren dengan senyum tulus. Arisa mengangguk, dan dalam sekejap, suara shutter terdengar, mengabadikan awal dari sesuatu yang lebih indah di antara mereka. Malam berbintang dan janji abadi. Angin senja berbisik lembut di antara rumputan hijau yang membentang luas. Bunga-bunga liar bermekaran, menemani sepasang insan yang melangkah perlahan, menggenggam erat tangan satu sama lain. Cahaya bulan sabit menggantung di langit, disertai sekawanan burung putih yang berterbangan, seolah ikut menyaksikan kisah mereka. Apa kau percaya pada keajaiban? Tanya Elaine sambil menatap mata Liana dengan penuh kelembutan. Liana tersenyum kecil. Keajaiban seperti apa? Seperti bagaimana takdir mempertemukan kita di waktu yang tepat. Jawabnya sambil menggenggam tangan Liana lebih erat. Seperti bagaimana aku tahu bahwa aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Hati Liana berdebar. Angin malam membelai lembut gaunnya, seolah ikut merasakan getaran yang sama. Matanya berbinar menatap pria di hadapannya. Kalau begitu, mari kita tulis cerita kita bersama. Melukis jejak yang hanya milik kita. Malam itu, di bawah langit yang berpendar cahaya bintang, mereka mengukir janji. Janji yang tak hanya terucap dalam kata, tetapi juga dalam hati, sebuah janji abadi yang akan tetap bersinar. Bahkan di tengah gelapnya malam.